Salam sahabat Mawas. Saat ini kita berada di studio Mawas TV. Akan ada tamu spesial. Di Salib Suci kita barusan mengalami sebuah pergantian pastor paroki, dan saat ini kita coba perkenalkan beliau ini, Pater Yohanes Paulus Robin SVD. Kenapa harus diperkenalkan? Karena ada pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana umat bisa mengenal gembalanya, imam yang memimpin Salib Suci, juga akan mengembalakan umat ya. Kita harus kenal supaya kita sayang, supaya kita juga makin dewasa dalam bergereja. Oke, silahkan Romo Yohanes Paulus Robin SVD. Sahabat Mawas yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya memperkenalkan diri. Nama Romo Yohanes Paulus Robin SVD, biasa dipanggil Romo Sony. Panggilannya Romo Sony. Sebentar, ini jadi menarik ini. Kok nama panggilan dan nama aslinya ini jauh berbeda? Ini sejarahnya dari mana ini? Oh iya, memang banyak orang bertanya tentang nama saya lengkapnya Yohanes Paulus Robin, kok dipanggil Sony? Kalau merunut ke belakang, biasanya saya akan bertanya kepada orang tua, mengapa nama saya diberi nama Sony? Waktu itu orang tua memberikan sebuah cerita pengalaman ketika saya lahir. Sosok orang yang sangat dikagumi oleh ayah saya itu yakni Paus Yohanes Paulus II, sehingga nama saya Yohanes Paulus, dan Robin itu nama seorang tokoh yang ada di kota Ruteng. Waktu itu seorang insinyur, seorang arsitek yang cukup terkenal karena pekerjaannya, tapi juga karena gaya hidupnya, cara hidupnya, bergaul dengan banyak orang, dan juga seorang yang sangat takut melakukan hal-hal yang buruk. Dia seorang tokoh yang luar biasa. Sedangkan nama Sony itu dipilih oleh orang tua karena waktu itu kebetulan orang tua punya satu perangkat radio yang menarik, dan waktu itu merek Sony itu satu merek yang cukup langka tapi kualitasnya bagus. Jadi orang tua memakai nama merek itu untuk menjadi nama saya. Jadi harapannya bahwa Kualitasnya juga boleh. Sebentar, kalau Pater ini asalnya dari mana ya? Oh iya, asal saya dari Manggarai, tepatnya di kota Ruteng. Iya, Oke, kota dingin ya? Kota dingin di lereng gunung Gunung Ranaka. Jadi kota itu kira-kira kalau dari Labuan Bajo perjalanan darat sekitar 3-4 jam. Oke. Kota Ruteng. Iya. Nah, kehidupan Pater di masa kecil ini kan kalau kita kenal Pater Sony sudah sedemikian usia sekian ya. Kira-kira waktu masa kecil itu seperti apa sih? Apakah ya sudah seperti ini atau mungkin ada kelucuan dalam tanda petik? Pertanyaan bagus ya, sahabat Mawas yang terkasih. Memang kota Ruteng itu adalah sebuah kota kecil ya, yang berada di lereng gunung, dan tempat saya itu menjadi tempat yang menurut saya sangat meninggalkan kesan yang sangat luar biasa. Jadi kota yang membuat saya akan selalu rindu untuk pulang. Home sweet home ya. Dan itu saya lahir di sebuah kampung, namanya Kampung Waibuka. Waibuka. Jadi disambung Waibuka. Jadi Waibuka. Waibuka. Jadi kampung itu sebuah kampung kecil yang kurang lebih sekitar 10-15 menit dari kota. Dari kota. Iya. Itu sebuah kampung kecil yang
menurut saya itu kampung yang sangat indah ya, karena letaknya juga orang-orang yang ada di dalamnya. Dan saya lahir besar di kota itu, di kampung itu, bertumbuh, berkembang dan hidup sebagai seorang anak kampung yang setiap pagi, setiap siang, setiap sore lahir dan bermain di sekitar halaman kampung. Jadi kampung itu posisinya ya, jadi di tengah kampung ada rumah ada, lalu rumah kami, terus ada halaman, lalu kemudian ada di depan rumah kami itu ada kuburan. Oke. Saya pernah satu kali sih berkunjung ke Ruteng. Waktu itu saya ada teman yang sudah bilang, oh itu kotanya dingin. Malam itu saya tes nyali, uji nyali lah ya. Malam-malam saya mikirnya seberapa lama sih saya bisa tahan di luar ruangan jam 1 malam tanpa jaket. Ya kira-kira mungkin 2-3 menit saya oke lah cukup. Ya cukup menggigil waktu ya lumayan, terus kemudian ya oke lah cukup, saya nggak ya oke lah baiklah, ini memang dingin. Dan kemudian saya memang waktunya tidur, saya memang terbiasa pakai AC dan sewaktu itu ya merasa biasa saja, ternyata lebih dingin dari ya sangat dingin, menurut saya sangat dingin. Oke, nah tadi itu kan tadi masa kecil dan sebagainya. Menyadari panggilan seorang imam ini kan tidak datang tiba-tiba. Apa yang melatar belakangi saat itu seorang Yohanes Paulus Robin kecil? Pemicunya apa ya? Baik ya. Ini pertanyaan menarik menurut saya karena itu akan flashback kembali ke belakang. Cita-cita menjadi imam itu sebenarnya lahir dari perjumpaan. Ya, perjumpaan saya dengan figur-figur imam yang ada di paroki kami. Ya. Figur-figur imam yang waktu itu saya melihat sosok imam itu menjadi sosok yang sangat berwibawa, juga imam yang bisa datang ke rumah-rumah umat, menyapa, lalu bercerita dan mengalami suka duka. Mengidolakan jadinya awalnya berawal dari itu ya. Dari sosok idola beberapa tokoh imam yang datang ke kampung, dan kebetulan papa saya itu ketua lingkungan. Wah, ini jadi siap-siap ya, yang sekarang papanya ketua lingkungan kalau nanti tiba-tiba ingin jadi imam. Jadi bapak itu ketua lingkungan, kalau di sana ketua kelompok. Jadi seperti ada sebuah kebiasaan, kalau seorang romo berkunjung ke kampung, tempat yang akan dia nginap itu adalah rumah ketua lingkungan. Menginap ya? Iya. Oke. Karena mungkin jauh dari paroki. Iya. Satu, dari paroki cukup jauh. Yang kedua, romo itu punya waktu untuk bisa menyapa, bisa berkatekese, melayani ekaristi bersama. Iya. Jadi kehadiran romo di rumah, lalu penerimaan orang tua terhadap romo ini, itu seperti membuat daya tarik untuk saya. Oh, ternyata menjadi romo seperti itu. Apalagi kalau romo datang biasanya menu makan akan spesial. Wah, ini adalah apa ya, motivasi imamat yang paling sejauh ini yang paling benar menurut saya. Karena saya beberapa kali bicara dengan beberapa romo, ada yang melihat, oh seminari banyak cowok, mereka main bola bersama, saya kepingin main bola. Kalau ada satu mungkin romo Hudrin itu karena kepingin makan roti katanya. Karena pastor itu rasanya makannya roti ya, kira-kira macam-macam lah. Oke. Nah, itu kan awal mulanya. Nah, setelah itu apakah dari keluarga atau apa juga mendukung, atau ada yang malah merasa bahwa jangan dong, mungkin nggak tahu, saya nggak tahu kan berapa bersaudara, mungkin cowok sendiri atau bagaimana atau apa. Itu bagaimana? Saya di rumah itu adalah anak yang pertama dari 4 bersaudara. Iya, kami laki-laki 3, perempuan 1. Baik. Dan sampai sekarang, sejak awal saya masuk pendidikan calon imam seminari,
sampai sekarang semua keluarga itu sangat mendukung. Wah, ya oke. Dan bahkan saya mengingat dengan sangat baik bahwa setiap kali masa kecil saya, setiap kali kami sebelum tidur, itu kami selalu dikumpulkan untuk berdoa bersama Orang tua. oleh orang tua. Dan ayah itu punya satu hal yang menurut saya itu menarik saya untuk menyadari bahwa panggilan itu mulai dari keluarga. Oke. Jadi setiap kali kami berkumpul untuk berdoa bersama, ayah itu akan selalu mengatakan, Tuhan, kalau Engkau menghendaki salah satu dari anak-anak saya menjadi pekerja di kebunanku. Nah, ini bedanya didoakan orang tua. Kalau saya ditawarin sama almarhum mama waktu itu, saya langsung menolak dengan spontan. Enggak. Dengan spontan. Jadi kami 3 bersaudara ini setiap kali lulus SMP dan SMA itu ibu saya selalu bertanya. Saya lulus SMP ditanya, lulus SMA kembali ditanya, termasuk kedua adik saya. Dan semua spontan mengatakan enggak. Tidak ada ketertarikan ke sana. Nah, oke. Kemudian setelah itu masuk ke seminari dan sebagainya. Selama perjalanan di seminari itu lancar-lancar saja atau Ada apakah? Ya, saya nggak tahu ya. Namanya panggilan itu, kalau memang panggilan itu kan harusnya ya lancar-lancar saja. Tapi bisa jadi memang ada kerikil-kerikil yang memang harus dilalui untuk menguji kembali apakah panggilan ini dijawab dengan benar, dengan keteguhan hati, ataukah mungkin selama masa itu ada gejolak yang mungkin sempatkah atau gitu ya? Iya, baik itu. Iya, memang saya sungguh menyadari bahwa untuk sampai pada titik keputusan untuk menjadi imam itu tidak selalu mulus, ya, tidak selalu lancar. Ya. Ada banyak hal-hal yang menurut saya menjadi pertimbangan-pertimbangan di mana saya berada di persimpangan, maju terus atau saya memilih jalan yang lain. Okay. Dan biasanya hal yang bergejolak itu yang saya temukan dan saya alami itu kemampuan saya sih sebenarnya akademis, kemampuan akademis, dan itu yang seringkali saya kadang-kadang saya merasa bahwa seorang imam itu dalam kacamata penilaian umat itu seorang yang cerdas, punya banyak bakat, dan menjadi sosok yang diteladani dan banyak sekali kecakapan-kecakapan yang dimiliki. Oke. Nah, kemudian saya menyadari bahwa figur seorang imam seperti ini dengan kapasitas dan kualitas yang ada, apakah saya bisa? Nah, perasaan seperti perasaan bertanya, apakah bisa saya dengan seperti itu? Ya. Dan itu yang gejolak yang dalam perjalanan waktu mulai dari pendidikan seminari menengah, lalu seminari tinggi, kuliah, dan itu pertanyaan itu selalu muncul. Apakah dengan keadaan saya dan kualitas yang ada pada saya, mampukah saya untuk mencapai garis finish dalam proses pendidikan? Itu pertanyaan itu. Reviewnya itu siap berapa periode kali? Biasanya saya mereview itu ketika ujian akhir sekolah atau gitu. Jadi setiap kali saya menjalani suatu proses, misalnya ujian akhir semester, itu selalu saya akan mengukur dengan nilai saya bisa nggak? Jadi saya menitik beratkan dari aspek pengetahuan sih sebenarnya, apakah saya bisa, dan puji Tuhan, artinya ya proses demi proses saya bisa melewati dengan baik, meskipun tidak cerdas amat. Ya. Nah, ini kan pengakuan dari jomblo abadi. Buat jomblo-jomblo yang sekarang pacaran, bukan jomblo ya, yang sudah punya pacaran, review dong secara berkala apakah mau lanjut atau mau berganti hati. Nah, seiring perjalanan, Romo, kenapa memilih tarekat SVD? Nah, ini kan banyak tarekat-tarekat ataupun yang projo atau apa. Nah, waktu itu saya juga ada satu teman yang mengalami masa-masa sulit untuk menentukan mau ke tarekat tertentu atau projo. Nah, apakah
Pater Sony juga mengalami gejolak yang sama untuk memikirkan ini mau kemana, seperti itu. Oke, iya. Keputusan untuk memilih SPD itu dimulai ketika kami tamat seminari. Oh, oke. Iya, jadi waktu itu diberi pilihan. Kami memilih tarekat atau memilih diosesan. Oke. Dan saya dalam memutuskan itu, saya bertanya kepada orang tua sih sebenarnya. Saya memilih apa yang tepat. Oke, orang tua Ya, dalam hal ini juga ikut berperan ya, lalu dalam orang menentukan. tua mengatakan silakan anak, panggil saya anak, silakan anak memilih sendiri. Yang penting anak sudah memutuskan ini dan menjalaninya dengan sukacita dan gembira. Dan mengapa saya memilih SPD? Karena seminari di mana waktu saya mengenyam pendidikan itu mayoritas romo-romo pendamping Dari SPD. dari SPD. Dan Oke. saya melihat contoh hidup yang mereka tunjukkan, bagaimana kesaksian hidup mereka, kesetiaan mereka dengan imamatnya, pengabdian mereka dalam tugas mendampingi kami, dan itu satu rekaman yang sulit saya lupakan. Oke, baik. Bahwa mereka punya militansi ya dalam mendidik calon-calon imam yang baik, dan juga selalu open minded. Jadi mereka selalu terbuka. Jadi dia tidak eksklusif. Kamu harus masuk SPD, tidak. Oke. Dia mengajak silakan memilih pekerjaan apapun, pelayanan apapun dalam tarekat apapun, atau imam diosesan. Itu adalah sebuah pelayanan yang baik. Oke, benang merah yang bisa kita ambil saat menjadi orang tua, kita dukung anak sajalah untuk mereka memutuskan. Yang penting mereka melakukannya dengan sukacita. Itu. Jadi jangan anak itu dipaksa ke sini ke sana, nanti malah kacau-kacau nanti. Saat menentukan SPD itu kan kemudian ada pilihan ya, Pak. Ya. Mau berkarya di benua tertentu, negara tertentu. Ya. Apa yang kemudian kenapa memilih Indonesia? Ini pilihan utama atau mungkin pilihan kesekian yang kemudian akhirnya memang karena kebutuhan dan kesesuaian skill sehingga akhirnya pelayanan di Indonesia. Baiklah. Dalam tarekat SPD itu ada istilah petitio missionis. Petitio missionis. Jadi Oke. pilihan-pilihan ke tempat misionaris. Ya. Dan itu diberikan ketika kami akan mengikrarkan kaul bekal. Oke. Dan kita diberi 3 pilihan tempat yang akan menjadi tempat kita bermisi. Waktu itu saya memilih 3 tempat. Tempat yang pertama saya pilih Nicaragua. Nicaragua. Iya, Oke. Amerika Latin. Iya. Nah, mengapa saya memilih Nicaragua? Menurut saya itu situasinya kurang lebih seperti Indonesia. Iya. Menantang juga pilihannya. Nicaragua. Iya, Nicaragua. Yang kedua Filipina. Filipina. Nah, itu katanya surga para Romo katanya. Iya. Oke. Tapi yang Godaannya juga seru kan? iya, waktu itu itu jangan diabaikan. Iya, iya. Itu karena ya saya punya banyak kenalan dari Filipina, jadi saya menyadari di sana tuh godaan terhadap Romo. Romo itu memang juga sangat dihormati, sangat enak lah bisa dibilang. Tapi godaannya juga sangat Luar biasa. Iya, Filipina. Jadi Filipina saya memilih Filipina karena memang banyak kebutuhan sebenarnya. Banyak kebutuhan di mana kebutuhan imam itu memang sangat besar. Ya, dan ada banyak kesaksian dari senior-senior saya yang mengatakan ayo datang. Oke. Selain juga umatnya sangat welcome, juga ya banyak hal-hal bisa kita buat di sana. Oke. Yang terakhir ini pilihan ketiga adalah Provinsi Jawa, Indonesia. Oke, Indonesia. Ya, Indonesia. Karena Nah, ini teman-teman saya ketika mereka memilih tak satu pun memilih Indonesia. oke. Mereka selalu memilih ke luar negeri. Dan waktu itu saya salah satu-satunya yang memilih dalam 3 pilihan itu Indonesia. Jadi Dan akhirnya saya tapi tidak ada kecewa ya. tidak ada kecewa. Waktu itu hanya 3 ya pilihannya. 3. Karena kalau yang terakhir ini saya waktu ngobrol-ngobrol dengan Pater Poni yang itu sudah pilihannya 8 kalau nggak salah. Ya. Waktu itu hanya 3 ya. Iya. Oke. Perkembangannya biasa kebijakan itu akan selalu berubah. Iya. Sesuai konteks. Oke. Kebutuhan.
setelah menentukan begini dan sebagainya, setelah kalau kekal akhirnya kan masa diakon dan sebagainya. Sebelum tabisan itu kan biasanya punya ada moto tabisan. Nah, moto tabisan ini kan selalu punya background yang menarik untuk dikupas ya. Kenapa begini dan sebagainya, permenungannya seperti apa waktu itu, bagaimana kira-kira latar belakangnya bagaimana, Pak? Iya, moto tabisan saya itu saya pilih dari Injil Matius bab 19 ayat 26, di mana Injil ini berbicara tentang seorang kaya yang berusaha untuk mengikuti Yesus. Tapi karena kemudian dia punya banyak sekali kekayaan dan dia sulit melepaskan. Lalu akhirnya dia kecewa. Waktu itu para muridnya itu mengatakan kepada Yesus, kalau semua orang ini tidak mampu lalu tidak punya keinginan untuk mengikuti Engkau, lalu bagaimana? Lalu Yesus menjawab, bagi manusia segala sesuatu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi saya melihat dan memilih moto ini karena saya menyadari bahwa ada banyak pilihan-pilihan yang tidak mudah yang akan kemudian saya hadapi sebagai seorang imam. Dan pilihan itu saya lihat dari perjalanan saya awalnya, bahwa kadang-kadang saya merasa bahwa nggak mungkin saya bisa menjadi seorang imam dengan idealisme umat terhadap seorang figur imam itu yang standarnya sudah sangat tinggi, dan saya mengukur diri saya, bisa nggak saya seperti itu. Dan saya melihat tuntutan itu terlalu tinggi dengan fakta yang saya alami. Dan dari perjalanan hidup itu akhirnya saya menyadari bahwa memang apa yang menurut saya tidak mungkin bisa menjadi mungkin menurut Tuhan. Dengan catatan Tuhan yang menopang. Itu mampu tidak kita berpikir yang sama? Pasti. Karena seringkali kita itu merasa lebih hebat dari Tuhan. Biasanya malah merasa lebih hebat. Kenapa? Datangnya kepada Tuhan kalau sudah putus asa. Kenapa tidak taruh Tuhan di depan, tapi taruhnya di belakang? Kalau sudah putus asa berdarah-darah baru datang, Tuhan tolong. Tuhan dijadikan bengkel. Iya. Benar. Seiring perjalanan akhirnya penugasan awal di mana, Pak? Penugasan awal saya diminta oleh pimpinan SWD Provinsi Jawa untuk bertugas di Kalimantan Tengah. Oke. Palangkaraya. Iya. Di suatu paroki, nama paroki itu Paroki Santo Yosef Frena Demets Telok. Yosef Frena Demets, salah satu misionaris yang sangat dibanggakan oleh SVD. Tahu. Ya. Setelah itu di sana, saya di sana kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun, 2-3 bulan gitu. Lebih 3 tahun lebih dikit ya. Oke. Setelah itu dari situ saya pindah ke sebuah paroki sedikit ke barat, masih di Keuskupan Palangkaraya. Oke. Nama parokinya Paroki Yohanes Paulus kedua. Nah, Yohanes Paulus ditaruh di Paroki Yohanes Paulus. Oke. Baik. Pangkalan Banteng. Iya, itu masih wilayah dulu, masih menginduk pada Paroki Pangkalan dulu. Oke. Dari situ baru saya di sana sekitar 3 tahun lebih sedikit, lalu pindah ke Paroki Yohanes Lumandi Wonokromo. Ya, tahun 2021. 4 tahun ya. Iya. 4 tahun berarti kira-kira 10-11. Iya. Tahun setelah tabisan ya. Iya. Pak, perlu diingat ini. Ingat aja. Kita tanya tabisan kapan Pak terjadi, kami bisa ingat kira-kira. Nanti ulang tahun tabisan, siapa tahu ada umat dari SS yang mau berikan kejutan. Iya, atau siapapun. Iya. Yang mau memberikan doa untuk itu. Jadi saya ditabiskan di Ledero tanggal 6 Oktober 2021
13. Oke. 6 Oktober dicatat tanggalnya ya. 13. Oke. Setelah dari Yohanes memandi sekian tahun, kemudian harus mendapatkan tawaran ini kan, diajak ngobrol oleh PKP dari Salib Suci yang menjadi sekretaris Bapak Uskup untuk menggantikan beliau di paroki Salib Suci. Awal-awalnya gimana? Gak tahu ini sensitif atau enggak ya? Ini mesti ditahu ya. Ya. Ceritanya mulai dari perayaan pemberkatan minyak krisma. Oke. Ya, waktu itu saya diminta oleh Romo Provinsialis Provinsi Jawa, ya, untuk mengatakan bahwa kamu bisa enggak untuk tugas yang baru. Lalu saya mengatakan, tugas baru di mana? Oke. Lalu dia mengatakan, kamu menggantikan Romo Agus Sutrin di paroki Salib Suci. Waktu itu saya merasa tidak cukup siap. Horor. Seperti horor. Wah. Cukup siap untuk menerima itu. Lalu saya kemudian meminta waktu kepada provinsi. Lalu saya mengatakan, Romo, saya minta waktu untuk berpikir. Minta waktu berpikir untuk merenung dan untuk memutuskan ini. Lalu provinsial oke, silakan memutuskan. Tetapi dengan catatan ini permintaan kami para pimpinan SPD. Jadi sebenarnya waktu itu bisa dalam artian nggak bisa ditawar ke beliau. Formalitas saja memberikan waktu ini. Oke, lanjut. Lalu kemudian saya bilang, oke, beri saya waktu untuk beberapa waktu ini untuk saya pikir. Ya, oke, dan dalam permenungan dan pertimbangan itu, saya kemudian menyadari bahwa di satu sisi ini ada sebuah tanggung jawab yang besar. Ya, dengan sebuah tempat kerja, tempat yang baru juga menurut saya, paroki ada di kota besar, ya, ada di Surabaya dengan dinamika umat yang tinggi dan juga dituntut figur seorang pemimpin, seorang gembala yang menyesuaikan dengan situasi itu. Lalu kemudian saya kembali kepada diri sendiri, apa bisa? Ya, jadi saya ke foto habisan ya. Oh iya, makanya akhirnya saya menanya apa bisa. Lalu saya dalam permenungan refleksi pribadi saya kembali ke belakang. Saya dulu mengalami seperti ini. Jadi ada waktu di mana saya menanyakan apa bisa saya Keraguan yang kemudian iya. selalu dijawab bahwa oh ini loh tidak ada yang mustahil. Oke. Selama bersama Allah. mantap. Kemudian saya dalam perjalanan itu saya ingat moto tabisan saya. Bagi Allah itu segala sesuatu mungkin. Inilah pergulatan batin yang terjadi saudara ternyata. Ya. Jadi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu saya flashback perjalanan hidup saya. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang seringkali membuat saya khawatir dan cemas. Tapi kemudian saya sungguh menyadari bahwa dalam perjalanan itu Allah itu campur tangan. Allah itu menopang. Allah itu memberikan saya banyak sekali jalan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Iya. Dan itu menguatkan dan meneguhkan saya dengan kemudian mengambil sebuah keputusan. Ini bukan misi saya. Ini bukan pekerjaan saya, tapi ini pekerjaan Tuhan yang dititipkan untuk saya. Maka beberapa 2-3 minggu kemudian ketika Romo Provinsial bertanya kepada saya, apakah sudah siap? Saya Pertanyaannya bukan mau atau tidak, apakah sudah siap ya? Apakah sudah siap? Saya mengatakan saya berusaha. Oke. Dan saya menerima tugas ini sebagai tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Begitu ya. Ya. Di sini nih saya ngerti ada daftar pertanyaan. Tapi ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya di luar konteks, di luar ini. Selama menjadi pastor, hal yang menurut seorang Pater Sony beban yang paling berat yang dialami seorang Romo rata-rata itu apa ya?
kalau ini saya tidak bilang mengeneralisasikan, mungkin dari seorang Pater Sony pribadi, pergulatan yang terjadi dari seorang Romo itu apa ya? Oke. Menurut saya itu yang paling berat pergumulan seorang imam ketika ditolak oleh umat. Oke. Karena tempat itu tidak mengubah, menurut saya itu tidak mengubah seorang imam, tapi penerimaan dan penolakan umat itu menjadi beban yang tidak mudah untuk seorang. Oke, baik. Kenal maka tak sayang. Kalau kenal disayang diterima ya. Kira-kira sebenarnya ini tadi ilmu 3G, kotak gadek-gaduk ya. Nah, selama beberapa waktu di Paroki Salib Suci ini, kira-kira kalau melihat dinamika umat di kota besar, banyak dinamikanya seperti tadi ya, kalau yang Pater bilang, nah, kekuatan dari Pak Salib Suci dan yang harus makin didorong supaya membuat gereja ini makin dewasa di usia yang seperti ini. Kalau menurut Pater sejauh ini apa ya, dengan pengamatan yang singkat sejauh ini atau mungkin juga dari wejangan-wejangan senior. Oke, baiklah. Apa yang saya alami dan saya lihat di paroki ini, satu, yang kekuatan yang menurut saya kekuatan sekaligus kekasan paroki ini, yakni spiritualitas liturgisnya kuat. Iya, jadi orang akhirnya menyadari bahwa Paroki Salib Suci itu khas itu karena setiap umat itu selalu punya kerinduan, punya semangat untuk hidup menggereja. Dan itu sangat kelihatan dalam kegiatan dinamika, misalnya liturgi dalam kegiatan gereja. Itu yang menurut saya itu kekuatan yang dasar satu. Iya, luar biasa. Dan saya mengalaminya itu ya sederhana saja dalam misa harian. Bagaimana Ekaristi itu disiapkan dengan sangat baik, ada paduan suara, lalu juga petugas-petugas liturgisnya juga lengkap, ya, dan umat yang hadir itu banyak, ya, cukup banyak, dan itu menurut saya itu satu kekasan yang mungkin tidak dimiliki oleh paroki-paroki lainnya. Oke. Nah, harapan-harapan untuk paroki, saya pikir datang ke Paroki Salib Suci ini bukan cuma datang modal tapi kan pasti punya harapan ya. Harapan kira-kira seperti apa dan bagaimana. Oke, baik, bagaimana? Ini pertanyaan yang menutup. Iya. Iya, saya menyadari bahwa paroki ini adalah bagian dari keuskupan. Iya, tentu harapan yang pertama bahwa cita-cita keuskupan itu dalam visi dan misi Ardas. Iya, itu sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh membawa umat itu semakin guyup dan bertumbuh dalam iman dan semakin memiliki semangat bermisi misioner. Ya, jadi kehidupan itulah yang harapannya bahwa keguyupan itu terus terjaga. Yang kedua, bahwa iman umat paroki ini terus bertumbuh. Lalu juga ada harapan bahwa umat itu tidak terkungkung dalam kelompoknya sendiri, tapi dia keluar untuk juga bermisi, sukacita itu kepada baik sesama umat maupun juga orang-orang di sekitar. Dan itu yang menurut saya harapan yang juga saya alami dan saya harapkan ketika saya berada di tempat ini. Oke, mari kita dukung. Nah, sekarang harapan bagi Komsos ya. Nah, harapan dari Komsos enggak, ini saya aja yang bicara. Kita berhubungan dengan alat-alat kamera, video maupun kamera still ya. Semua kamera ada lensanya ya. Kalau tadi Romo Sony mengatakan supaya membawa pertumbuhan dalam iman. Nanti Komsos bikin ya dari lensa menuju iman. Bagaimana sih
lensa-lensa ini, alat-alat ini bisa mengabadikan kehidupan pastoral yang akhirnya akan membawa kepada pertumbuhan iman umat. Tantangan buat Bu Margaret sebagai ketua. Oke, Pater, sebelum kita tutup ini ya, kalau kita bilang bahwa umat itu penerimaan itu adalah menjadi penting ya bagi seorang imam. Sejauh ini saya pikir penerimaan seorang imam di salib suci selalu sepertinya positif-positif saja ya. Jadi, nah yang saya pikirkan kembali ini adalah imam yang hanya 2 di salib suci ini, kenapa ya? Kapan kira-kira bertambah ya? Saya melihat itu kok kasihan begitu loh. Kalau romonya itu selalu penuh dengan kesibukannya. Ini ya mungkin dinego lah bagaimana ya. Semoga didengar. Ya, semoga didengar ya. Oke, Sobat Mawas, itulah tadi obrolan ringan, nggak tahu lah ringan atau berat, bersama figur pastor kepala paroki Salib Suci Tropodo. Sebelum kita tutup ini, Pater mungkin minta berkat bagi para kru yang bertugas dan juga bagi umat Salib Suci secara umum maupun dimanapun pemirsa berada. Oke, baiklah para kru Komsos Paroki Salib Suci dan juga sahabat-sahabat saudara-saudara Mawas dimanapun Anda berada, salam kasih persaudaraan. Semoga Komsos Paroki Salib Suci semakin maju, semakin jaya, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung semakin banyak. Amin. Donatur kabel kam. Dan siapapun yang punya minat, perhatian, dan kecintaan untuk media sosial, khususnya pewarta gereja, kami Paroki Salib Suci sangat terbuka untuk ini. Dan tentu hal-hal yang menurut saya sangat mendesak untuk dilakukan adalah pewartaan melalui media sosial. Dan Komsos sebagai garda terdepan yang harus menjadi pionir dan harus menjadi istilah saya menjadi pasukan yang berani mati untuk terus membawa warta sukacita Injil kepada umat. Komsos katanya begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Tapi nggak apa-apa, support dari pastor kepala paroki selalu oke. Harus. Ya. Harus. Dari Komsos memang harus semakin maju. Ya, karena bagaimanapun zaman sekarang itu sebagian besar waktu orang itu memegang alat-alat elektronik, dan pewartaan tidak boleh ketinggalan, dan itu harus disampaikan lewat media. Tetap semangat kawan-kawan Komsos. Semoga semakin jaya dan semakin oke. Romo Yohanes Paulus Robin SPD. Kita akan kembali dengan narasumber-narasumber yang berbeda, tentu juga masih tetap di Mawas TV